Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan firman Allah mengenai perumpamaannya orang-orang munafikin, yang mana firman-firman Allah di dalam Al-Quran ini adalah untuk umat Muhammad. Di dalamnya mesti ada pelajarannya. Janganlah kita ini sampai seperti munafikin. Ngomong iman, sebetulnya kita ini nggak percaya. Akhirnya kita dapat macam-macam fasilitas dengan sebab ngaku-ngaku iman. Dapat fasilitas ukhuwah Islamiyah, menikah dengan muslim atau muslimah, dapat berbagai macam fasilitas, yaitu diantaranya wafat di sholati janazah, dikuburkan di kuburnya orang-orang Islam, dapat hak perlindungan dari hukum-hukum Islam. Jangan sampai ternyata itu semua tipuan, kita nipu Allah. Begitu mati, seperti ceritanya munafikin kemarin, begitu mati, semua fasilitas terputus, hanya yang ada kejujuran antara kita dengan Allah. Maka ini perumpamaan yang seterusnya mengenai para munafikin. Au kasayibin, atau perumpamaannya para munafikin kasayibin seperti hujan. Ka ashabi matarin, ka ashabi matarin, maksudnya seperti orang-orang yang dalam kehujanan. Wa asruhu, aslinya sayib, sayub, min saba yasubu, dari madhi soba mudhari yasubu. Ay yang zilu, maksudnya turun. Au kasayibin, atau seperti hujan yang turun minas sama'i, dari langit. As-sahabi, maksudnya dari mendung, dari awan. Fihi, di dalam awan itu, fihi, di dalam langit itu, dalam awan itu, ay as-sahabu, maksudnya awan. Zulumatun, ada kegelapan-kegelapan, mutakatsifatun, yang pekat. Paling pekat karena saling bergabung menjadi pekat. Asalnya kan awan itu tipis-tipis, bergabung menjadi pekat-pekat. Akhirnya zulumatun mutakatsifat, kumpulannya gelap-gelap jadi kegelapan yang saling mendukung kepekatan di dalam gelapnya. Wa ra'dun, dan di dalam hujan itu ada halilintar. Huwa ra'dun, al-malaku, adalah seorang malaikat, al-muwakkalu bihi, yang ditugaskan bihi, mengontrol halilintar. Waqila, dikatakan sautuhu, halilintar merupakan suaranya seorang malaikat. Wa barqun, dan di dalam suasana hujan tadi ada kilatan. Lam'anu sautihi, kilatannya, pecutnya, cambuknya malaikat bagian mengawal halilintar. Alladzi, yang mana cambuk tadi, yasjuruhu, dia menghalau, mengendalikan halilintar bihi, dengan menggunakan cambuk. Ya, halilintar itu menurut sebagian tafsir makhluk ada yang mengendalikannya, yang mengendalikan malaikat khusus, mengendalikannya pakai cambuk yang tampak seperti kilatan-kilatan. Itu untuk mengendalikan halilintar, suruh kemana, suruh nyambar siapa, suruh berbunyi di mana.
Maka dalam suasana hujan, gelap, halilintar, kemudian kilatan-kilatan tadi, biasanya kan kilat plecek gitu. Kilatnya salat terus kemudian gelintar. Dur. Jadi selepas dicambuk kemudian apa itu halilintarnya berbunyi, bukan aduh atau dor. Ya ja'aluna, orang-orang yang kehujanan tadi, ay ashabus sayyibi, maksudnya orang-orang yang dalam kehujanan tadi menjadikan suasananya kan ngeri, gelap, kilatan, halilintar. Asabi'ahum, mereka menjadikan ruas-ruas jari mereka. Asabi'ahum maksudnya jari-jari mereka. Namanya jari dimasukkan kuping kan enggak muat. Ai anamilahum, maksudnya jari-jari di sini adalah ruas-ruas jari mereka, ruas bagian paling ujung. Menjadikan fi adhanihim, di kuping-kuping mereka, minas sawaiki, karena takut halilintar tadi. Min ajri sawaiki, karena halilintar kita tadi. As-sawaik syiddatu sautir ra'di, adalah kuatnya suaranya halilintar. Sebetulnya mirip-mirip aja. Kalau lirih itu ra'dun, enggak terlalu banter. Kalau gede sa'iqah, beledek. Ya. Ra'dun gluntur, sawaik beledek. Kalau bahasa Jawa sebetulnya suaranya makhluk yang sama. Kenapa mereka menutupkan jari-jarinya di kuping-kupingnya? Li'alla yasma'uha, supaya mereka tidak mendengarkan suara kuatnya halilintar tadi. Hadzaral mauti, karena takut kematian. Khaufal mauti, karena takut kematian. Min sami'ha, dari mendengarkan halilintar tadi. Khawatir kalau mendengarkan halilintar mereka mati. Ini perumpamaan. Gimana cara memahami perumpamaan itu? Kadzalika, begitulah. Haula'i, mereka para munafikin. Idza nazala al-Qur'anu, kalau Quran turun hujan, turun Quran. Wa fihi, dan di dalam Al-Quran zikrul kufri, menyebutkan kekufuran. Hujan yang di dalam suasana hujan tadi ada gelap-gelap. Gelap-gelap itu penyebutan kekufuran-kekufuran yang ada dalam firman Allah, bahwa Allah murka pada mereka, mereka akhirnya celaka, mereka sesat. Al-musyabbahi, yang kekufuran diserupakan dalam firman Allah tadi, bidzulumati, dengan kumpulannya kegelapan-kegelapan. Kemudian gelap-gelap dan guntur. Wal wa'idi, dan ancaman alaihi, atas kekufuran. Gelap terus ada beledeknya, duar. Al musyabbahi, yang mana ancaman atas kekufuran tadi diserupakan birra'di, dengan adanya halilintar. Wal hujajul bayyinatu, dan di dalam Al-Quran ada dalil-dalil yang jelas. Al-musyabbahatu, yang dalil-dalil yang jelas tadi diserupakan bil barqi, dengan kilatan-kilatan. Jadi begitu ada kilat dalam kegelapan tadi, biak kilat, langsung semuanya kelihatan kan? Kilat kelihatan. Nah, di depan ada siapa, di samping ada siapa, kegelap. Nah, ini hujah-hujah, dalil-dalil, bukti-bukti yang Allah sebutkan di dalam firman Allah yang turun, dalam hujan yang turun tadi. Yasudduna, maka mereka membuntu, menutupi adzanahum, pendengaran-pendengaran mereka. Begitu mereka mendengarkan dalil-dalil kebenaran, mereka tutupi kupingnya. Li'alla yasma'uhu, supaya mereka tidak mendengarkan dalil-dalil yang jelas tadi.
atau kembali pada Quran supaya mereka enggak dengarkan Quran. Kalau mereka mendengarkan Quran yang di dalamnya ada arahan-arahan yang jelas, penjelasan-penjelasan mengenai dalil-dalil bukti-bukti yang tidak bisa dipungkiri. Fayamilu ilal imani, maka akhirnya mereka tertarik ilal imani, kepada iman. Wa taraka, dan akhirnya mereka meninggalkan dinahum, agama mereka, atau wa tarki dinihim. Yes, wa taraka dinahum. Wa tarki dinihim ya. Wa tarki dinihim, dan mereka akhirnya tertarik, condong untuk meninggalkan agama mereka. Jadi para munafikin itu diantara sifatnya, mereka kalau mendengarkan nasihat itu tidak mau, khawatir jadi baik. Kita kadang-kadang perlu memikirkan diri kita, kan kadang-kadang kita ini ada satu masalah dengan teman, atau masalah dengan masyarakat, masalah dengan lingkungan, atau masalah dengan pribadi. Kita tahu kalau kita ini salah. Memang manusia ini aslinya semuanya punya otak ya, yang normal-normal. Salah itu sebetulnya manusia itu sampai munafikin pun merasa. Maka begitu mau dinasihati, ditutup kupingnya. Nggak usah nasihati saya. Jadi memang sengaja menutup diri dari kebenaran supaya nggak jadi benar. Sengaja pengen terus begitu itu, nggak pengen diarahkan menuju yang baik dan yang lurus. Maka kalau kita mendengar arahan-arahan kebaikan kok enggak mau, ini diantara bagian dari sifatnya para munafikin. Kenapa? Khawatir jadi baik, khawatir tertarik kepada iman, khawatir akhirnya ninggalkan kesesatan mereka, kekufuran mereka. Wahwa, sedangkan beriman atau ninggalkan agama sesat mereka itu, indahum, menurut para munafikin, mautun, adalah bagaikan kematian. Masya Allah. Kan kadang itu orang itu tahu kalau saya nanti benar berpisah dengan komunitas saya, akhirnya saya nggak bisa ngeluyur lagi, akhirnya saya nggak bisa nyantai-nyantai lagi, akhirnya saya nggak bisa nakal lagi, nggak dapat uang haram lagi, itu begitu itu. Maka komunitas orang-orang nggak beriman isinya kesemrawutan. Maka para munafikin walaupun mengatakan iman, maka tetap nggak mau meninggalkan komunitasnya. Karena kalau sampai mereka meninggalkan komunitasnya beriman, ini berarti seperti mati itu. Mereka benar-benar lepas dari semua fasilitas-fasilitas dari komunitas mereka yang tidak diridhai Allah itu. Wallahu, dan Allah muhitun, adalah yang maha meliputi, mengetahui dari segala sisi. Bil kafirina, dengan orang-orang yang tidak beriman. Ilman, secara ilmunya, semuanya Allah tahu. Wa qudratan, dan secara kuasanya, semuanya dikuasai oleh Allah total. Fala yafutunahu, maka orang-orang kafir tidak bisa lepas dari Allah. La ilaha illallah. Qur'annya untuk kita, berarti siapapun dari kita ini berkemungkinan ada sifat-sifatnya orang munafikin. Berkemungkinan punya sifatnya para kafirin. Berkemungkinan bahwa ngaku-ngaku Islam itu hanya karena kepentingan-kepentingan dunia, bukan karena telah yakin dengan Islam. Dunia itu apa toh? Kata sebagian ulama, semua yang tidak manfaat untuk akhirat kita bisa dikategorikan dunia. Tapi kalau manfaat untuk akhirat kita, walaupun itu harta dunia, jadinya bukan dunia yang dicaci atau dicemooh di dalam Al-Quran atau hadis. Umpamanya kita pakai baju,
Tujuannya untuk ridhonya Allah. Baju sedang, sedengan, atau bagus, ya baju itu menjadi bagian dari simpanan akhirat kita. Baju yang sama kita makainya untuk persiapan ketemuan dengan pacar kita. Maka baju itu jadi dunia yang menghancurkan akhirat kita. Sama-sama bajunya. Bahkan alat-alat yang baik kalau tidak manfaat untuk akhirat, menghancurkan akhirat kita pun bisa dari baik menjadi termasuk dunia yang dicaci. Beli tasbih kauka, beli siwak untuk dihadiahkan pada yang bukan mahramnya untuk jadi fasilitas pacaran. Itu pun jadi dunia. Padahal itu sebetulnya dengan siwak berapa banyak terjadi kebaikan. Dengan tasbih berapa banyak kebaikan. Tapi kalau digunakan bukan manfaat untuk akhirat berubah. Sampai sebagian ulama melihat santrinya bersandar. Sandar kan nggak ada manfaatnya untuk akhirat waktu ngaji. Itu termasuk bagian dari cinta dunia. Karena kamu menyenangi perkara yang tidak manfaat untuk akhirat kamu. Salatul